wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Mas Dino. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum itu saya akan absen dulu ya. Siti Nur Koimah, Farikatul Imaya, Binov, Wira, Nisa, Fatia, Vivi, Cindy, Difla, Cynthia, Pipit, Hanun. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masih semangat hari ini anak-anak untuk mengikuti pelajaran? Kalau belum semangat, marilah kita ice breaking dulu ya. Silakan Pipit. Pipit maju. Vivi. Yuk berdua. Ayo berdua ya. Berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Sebelumnya materi minggu lalu tentang apa anak-anak? Di dalam sistem ekskresi ada organ apa aja? Oke, benar sekali kalian semua. Ya, sebelumnya saya tampilkan dulu ya. Sistem reproduksi. Benar sekali. Jadi kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke. Jadi tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Oke, sebelumnya saya kasih LKPD dulu ya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok.
Silakan kerjakan secara berkelompok ya. Baik, butuh berapa menit? Saya kasih waktu 15 menit ya, silakan dikerjakan. Ya udah 20 menit. Presentasikan ya. Sudah. Oh, ini gambarnya gambar organ ini kalian cari di itu ya di literatur ya. Bagaimana? Ya itu kan organ reproduksi manusia. Jadi kalian itu. Iya boleh. Silakan. Iya. Ini kan gambar ini organ pria itu. Apakah sudah selesai? Silakan kelompok yang berepresentasi silakan maju. Mbak Lisa silakan maju. Bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa teman-teman perhatikan ya yang ada di depan pada gambar nomor 1 itu. Pada gambar nomor 1 itu ditunjukkan oleh ya, di situ ada organ pria dan wanita. Pada organ pria, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu disebut vesicula seminalis yang berfungsi sebagai saluran. Kemudian pada nomor 2 itu kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan semen. Pada panah nomor 3 itu kelenjar Cowperry yang berfungsi mengurangi gesekan saat sperma bergerak. Dan pada nomor 4 itu ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Kemudian pada nomor 6 itu ada skrotum yang berfungsi sebagai tempat 5 yang berfungsi sebagai tempat pelindung testis. Kemudian nomor 6 itu berfungsi sebagai reproduksi. Kemudian panah nomor 7 itu penis berfungsi sebagai alat pengeluaran urin dan semen. Kemudian nomor 8 ada uretra berfungsi sebagai saluran di dalam penis untuk keluarnya urin dan sperma.
Yang nomor 9, vas deferens berfungsi saluran penghubung dari epididymis menuju prostat. Kemudian yang organ wanita pada nomor 1 ada ovarium yang berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian nomor 2 ada uterus berfungsi sebagai tempat penampung janin atau tempat terjadinya menstruasi. Nomor 3 ada tuba falopi berfungsi sebagai terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Nomor 4 serviks berfungsi sebagai jalan bayi saat dilahirkan. Kemudian nomor 5 ada vagina yang berfungsi sebagai alat edukasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, gak ada yang tanya ya Pak. Oh iya. Iya Hanoi. Dalam sistem reproduksi manusia. Saya ulangi, apa perbedaan antara tuba falopi dan vas deferens dalam sistem reproduksi manusia? Jadi tuba falopi adalah saluran pada sistem reproduksi wanita yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Sedangkan vas deferens itu saluran pada sistem reproduksi pria yang menghubungkan epididymis dengan uretra dan membawa sperma dari testis ke luar tubuh. Apakah ada saudara atau saudara lagi dari kelompok lain? Sudah. Silakan kelompok 2 boleh berduduk dan beri aplausnya. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi, sistem reproduksi adalah rangkaian organ dan struktur dalam tubuh yang bekerja sama untuk memungkinkan reproduksi atau berkembang biak. Jadi sistem reproduksi ini dibagi menjadi 2, yaitu pria dan wanita. Coba Dino baca. Organ reproduksi pria dan wanita yang ada 2 alat kelamin luar, yaitu pada pria berupa penis yang fungsinya sebagai alat kopulasi. Ya, yang kedua adalah organ kelamin dalam, yaitu pertama adalah testis. Testis itu tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin atau testosteron. Yang kedua adalah saluran reproduksi. Itu terdiri dari apa aja? Mbak Maya. Ada epididymis, vas deferens, ductus ejaculatus, Ada ductus ejaculatorius yang saluran ini bersatu membentuk ductus ejaculatorium. Oke, baik. Ya, yang pertama adalah kelenjar kelamin itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Jadi vesicula seminalis itu warnanya itu bening ya. Bening, kental dan berlendir. Jadi mengandung asam amino dan fruktosa. Jadi fungsinya itu untuk memberi makan sperma. Oh, jadi vesicula seminalis itu juga mengkresikan prostaltin yang berfungsi membuat otot uterus berkontraksi untuk mendorong semen mencapai uterus. Yang kedua kelenjar apa?
kelenjar prostat. Cairan yang dihasilkan encer dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Yang kedua, kelenjar bulbouretral atau Cowper. Cairan kelenjar kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Oke. Sekarang organ reproduksi wanita. Yang pertama itu alat kelaminnya luar, yaitu ada labium major, terdiri dari luar vagina atau batang rumah dan di dalam mas pondari. Organ reproduksi wanita yang pertama adalah oke, silakan. Alat kelamin wanita yang pertama, alat kelamin luar, ada labia mayor di luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. Yang kedua, mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Yang ketiga, labia minor. Yang keempat, cruloris, tonjolan kecil disebut juga. Yang kelima, orifisium uretrae, muara saluran kencing tepat di bawah klitoris. Yang keenam adalah himen. Terima kasih. Oke. Yang ini adalah alat kelamin dalam ya. Yang pertama itu induk telur atau ovarium. Jadi ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Jadi ovarium ini diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Yang kedua ada oviduct atau tuba Fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Ujung oviduct berbentuk corong berjumbai-jumbai. Kemudian ada uterus, itu rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium itu menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Dan rahim merupakan ruangan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat ada vagina, sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Baik, terima kasih. Kalian hebat sekali ya. Baik, siapa yang bisa buat kesimpulan? Silakan. Oh ya, silakan. Organ reproduksi pada manusia memainkan peran penting dalam proses kelangsungan hidup dan pewarisan genetik. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis kelamin. Yang organ pria itu ada vesicula seminalis, berfungsi sebagai saluran penghubung dari epididymis menuju prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan semen. Kelenjar Cowper berfungsi mengurangi gesekan saat sperma bergerak. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpan sperma. Skrotum berfungsi sebagai pelindung testis. Testis berfungsi produksi sperma. Penis berfungsi sebagai alat pengeluaran urin dan semen. Uretra berfungsi sebagai saluran di dalam penis. Vas deferens berfungsi saluran penghubung. Organ wanita itu ada ovarium, uterus, tuba Fallopi, serviks, dan vagina.
Jadi tadi kesimpulannya sudah dibacakan oleh itu dan kita akan bersimpulkan bersama-sama. Jadi organ reproduksi pria itu dan wanita itu jadi organ reproduksi pria dan wanita itu ada itu ya tadi yang disebutkan ya. Yang pertama itu ada penis, ada epididymis, ada skrotum, terus ada testis dan lain-lain. Sedangkan yang organ reproduksi wanita itu ada uterus, vagina, terus ovarium, cervix, dan oviduct. Oke, sebelum diakhiri pelajaran, saya akan memberikan tugas kalian di rumah. Tugas kalian mempelajari tentang spermatogenesis dan oogenesis. Jadi untuk minggu depan ya. Jadi kalian pelajari, terus kalian presentasikan. Saya akhiri pelajaran hari ini. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.